Sobat semuanya, baru saja rilis pengumuman penting dari Kemdikbudristek kepada teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2023. Bahwasanya saat ini sudah rilis hasil rekapitulasi tes substantif PPG Prajabatan tahun 2023 untuk yang gelombang 1. Tentunya teman-teman di sini para pendaftar yang sudah ikut tes substantif sudah bisa melihat hasil kelulusannya. Namun di sini kita perlu mengetahui bahwasanya kalau misalkan kita sudah lulus tes substantif, ini dapat dikatakan belum aman ya teman. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mengatur strateginya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja rilis surat edaran resmi dari Kemdikbudristek kepada teman-teman pendaftar PPG tahun 2023, yaitu pengumuman dengan nomor sekian tahun 2023 menindaklanjuti pelaksanaan tes substantif calon mahasiswa PPG Prajabatan untuk yang gelombang 1 tahun 2023. Ini telah diselenggarakan tes sejak tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2023. Bersama ini disampaikan bahwasannya untuk yang pertama yaitu peserta tes substantif sebanyak 33.733. Inilah dengan jumlah peserta yang hadir ini adalah 32.584. Kemudian yang tidak hadir ini ada 1.149. Kemudian tes substantif meliputi 3 subtes, yaitu bidang studi, kemudian tes literasi, dan juga tes numerasi. Nah, dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru bekerja sama dengan Pusat Asesmen Pendidikan melalui pengolahan hasil tes substantif sesuai dengan prosedur dan juga pengolahan hasil tes. Maka dari pengolahan hasil tes tersebut, maka diperolehlah skor untuk menentukan dasar pertimbangan kelulusan peserta tes substantif 2023, yang mana untuk rekapitulasi kelulusan peserta ini per bidang studi ini disampaikan pada lampiran berikut. Dan di sini juga disajikan teman-teman, yaitu untuk rekapitulasi hasil pengolahan tes substantif PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 untuk bidang studi guru kelas SD misalkan. Jumlah yang lulus ini 6.324, yang tidak lulus ini 2.510. Kemudian totalnya ada 8.834, yang mana teman-teman yang di sini nanti yang tidak lulus ini nanti bisa melakukan pendaftaran untuk yang di gelombang 2 teman-teman. Jadi nanti akan segera dibuka untuk yang gelombang 2. Makanya teman-teman yang nggak lulus ini nanti bisa pantau akun SIM PKB masing-masing, dan juga dipantau ppg.kemdikbud.go.id. Dan pastinya juga teman-teman silahkan pantau terus channel calon guru ini. Nah, kemudian inilah untuk rekapitulasi jumlah peserta yang lulus. Misalkan bahasa Indonesia ada 1000-an, matematika ada 2000-an, pendidikan jasmani dan seterusnya. Kemudian untuk bahasa Jerman ini ada 21 teman. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus tes substantif, maka tahap berikutnya adalah maju ke sesi wawancara. Kemudian di sini juga disampaikan untuk rekapitulasi bidang studi yang muatan lokal terdiri dari bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, dan juga bahasa Bali. Nah, kemudian di sini untuk vokasi ini juga diumumkan, teman-teman bisa mengecek di akun masing-masing untuk cara mengeceknya dan cara mengidentifikasi, menerjemahkannya, serta langkah selanjutnya seperti apa sudah saya sediakan pada kartu video ini ya teman. Nah, ini jadi di sini kalau misalkan kita nggak lulus, ya memang nggak lulus, bukan berarti karena jumlah kuotanya itu besar kemudian untuk jumlah peserta atau pendaftarnya ini sedikit. Kalau misalkan kita nggak lulus passing grade, di sini juga tetap kita nggak akan lulus ya teman. Misalkan di sini hanya ada 4 peserta, namun di sini tetap ada saja yang tidak lulus ya. Tentunya di sini meskipun mungkin kita ini adalah untuk persaingannya cukup sedikit, maka tetap kita itu harus belajar ya teman. Nah, kemudian di sini untuk poin yang keempat ini adalah untuk peserta tes substantif PPG Prajabatan yang gelombang 1 dapat mengakses hasil kelulusannya melalui akun SIM PKB masing-masing ya. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi tahap 2, maka akan diproses lebih lanjut untuk mengikuti tes tahap terakhir, yaitu tes wawancara secara daring. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti seleksi kembali calon mahasiswa PPG Prajabatan pada gelombang berikutnya atau pada gelombang yang kedua nanti teman-teman. Dan berikutnya di sini untuk teman-teman bagi yang sudah lulus tes substantif, maka bersiap untuk memantau akun SIM PKB masing-masing, yaitu di sini disampaikan lini masa yang perlu diperhatikan bagi yang sudah lulus seleksi tes substantif ya, untuk maju ke seleksi wawancara. Nah, ini perlu teman-teman catat dan diperhatikan,
yaitu di sini nanti untuk lini masanya ini adalah informasi pelaksanaan tes wawancara. Ini adalah mulai dari tanggal 5 Agustus tahun 2023. Namun saat ini sebagian di akun teman-teman pendaftar PPG Prajabatan ini sudah muncul ya untuk penjadwalan nanti kira-kira kapankah untuk kita itu pelaksanaan tes wawancaranya, teman-teman. Jadi meskipun di sini diumumkan jadwal pelaksanaannya tanggal 5, ketika teman-teman saat ini masuk ke SIM PKB sudah ada sebagian yang ada penjadwalan ya. Silahkan teman-teman yang sudah ada penjadwalan ataupun yang belum, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar berasal dari daerah mana. Kemudian di sini nanti teman-teman kalau misalkan belum muncul penjadwalannya dipantau terus sampai nanti tanggal 5. Kemudian untuk pelaksanaan tes wawancara ini adalah di tanggal 7 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Dan mungkin saat ini teman-teman ada yang menghubungi via grup WhatsApp ya. Silahkan teman-teman direspon, itu adalah merupakan grup dari nanti tim pemantau ya teman-teman. Itu adalah seperti biasa kalau misalkan kita ikut seleksi lewat SIM PKB, itu adalah kemarin kan kita menyematkan nomor HP yang bisa dikoneksikan dengan WhatsApp ya. Nah di sini silahkan teman-teman nanti silahkan bergabung untuk grup WhatsApp yang sudah dibagikan oleh tim pemantau untuk nanti bisa dipandu lebih lanjut terkait tentang progres berikutnya. Dan selanjutnya di sini untuk teman-teman pengumuman tes wawancara setelah nanti kita terakhir wawancara itu tanggal 19 Agustus melalui Google Meet di SIM PKB. Untuk pengumuman finalnya ini adalah nanti tanggal 24 Agustus 2023. Kalau misalkan kita lulus di tes wawancara, nanti kita berhak untuk ikut mengikuti yaitu konfirmasi kesediaan ya. Kita login ke SIM PKB, kita konfirmasi kesediaan untuk yang gelombang 1 tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus. Jangan sampai teman-teman nanti terlewat nggak melakukan konfirmasi ya. Kemudian setelah kita konfirmasi, nanti penetapan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 ini tanggal 1 September. Kemudian lapor diri langsung nanti tanggal 4 sampai 8 September ke LPTK. Nah, setelah itu nanti teman-teman tanggal 11 ini sudah ikut orientasi mahasiswa PPG Prajabatan yang gelombang 1 ya. Dan dengan demikian di sini nanti teman-teman pada tanggal 11 September sudah resmi menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang saat ini belum lulus nggak usah khawatir, dikarenakan untuk kuota bidang studi yang dibuka di tahun 2023 ini cukup banyak, teman-teman. Misalkan saja untuk pendidikan guru sekolah dasar ya atau PGSD ini ada 35 ribuan, teman-teman. Kalau misalkan saat ini yang lulus baru segitu, berarti nanti di gelombang 2 kesempatan masih terbuka dengan sangat lebar. Bagi teman-teman yang mungkin belum lulus di tes substantif, ini silahkan nanti melakukan pendaftaran di gelombang 2 yang sebentar lagi nanti akan dibuka ya. Termasuk juga teman-teman fresh graduate yang penting sudah memiliki SKL meskipun belum punya ijazah, silahkan nanti diajak berbondong-bondong untuk mendaftar PPG Prajabatan. Termasuk juga di sini untuk pendidikan jasmani kesehatan, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPS, PKN dan lain sebagainya. Tetap semangat untuk kita semuanya. Saya doakan semoga teman-teman di sini bisa lulus semua ya PPG Prajabatan 2023.